Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat kesehatan sehingga kita bisa berada di pagi hari yang bahagia ini. Sholawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah rahmatan lil alamin. Nah, hari ini adalah kita berada dalam bincang pagi Ramadan. Kemudian hari ini kita berada pada hari yang ke-13 dalam menunaikan ibadah puasa. Semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga teman-teman sehat selalu, kemudian tetap di rumah saja, dan semoga wabah corona ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi dengan waktu yang tepat nanti. Baik, saya sapa Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah, menjalani hari ke-13 Ya, masih diberikan nikmat oleh Allah. Kita masih bisa berjumpa secara virtual online untuk melanjutkan jihad, menebarkan kebaikan pada teman-teman, pada semua orang yang menyaksikan video ini. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu dosen di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Beliau adalah salah satu dosen yang sangat dicintai dan disayangi oleh para mahasiswa, dan termasuk saya sendiri juga. Jadi saya tidak pernah diajar oleh Ustadz, namun saya sangat kagum atas keilmuannya, keramahannya waktu masih saya kuliah di Indonesia. Ada beberapa ceramah-ceramah yang saya ikuti beliau, sama ada di masjid atau di mana saja. Jadi saya selalu tempatkan waktu untuk mengikut ceramah-ceramah beliau. Jadi alhamdulillah hari ini saya diberikan kesempatan untuk bisa berkomunikasi, berinteraksi langsung, walaupun tidak langsung, tetapi saya sangat bersyukur sekali karena saya bisa berinteraksi lewat sosial media ini. Jadi walaupun bukan secara langsung, tapi saya berpikir bahwa dengan wabah corona ini saya bisa ambil hikmah darinya, yaitu dengan wabah corona ini hikmahnya adalah saya bisa berinteraksi, saya bisa bertanya kabar, dan saya bisa belajar sama beliau, mengikuti channel-channelnya. Baik, tema yang saya angkat pada hari ini adalah merajut persaudaraan di tengah wabah corona. Jadi sebelum kita mendengar penjelasan dari beliau, saya akan menyampaikan sedikit tentang alasan kenapa saya bisa angkat tema ini. Jadi salah satunya adalah persaudaraan. Berbicara tentang persaudaraan, memang kalimat ini adalah kalimat singkat, padat, tetapi memiliki arti, memiliki makna yang luar biasa.
apalagi kita sedang berada di wabah corona ini. Lalu bagaimana untuk kita bisa tetap menjalinkan silaturahmi, untuk kita bisa menjalinkan persaudaraan agar makin bertambah erat. Dan salah satunya juga saya di sini di negara Thailand. Kemudian teman-teman berada di negara Indonesia. Kita dipisahkan, kita berada di negara yang berbeda. Jadi bagaimana untuk kita memperkuatkan persaudaraan melewati sosial media, dan kita akan menyaksikan, kita akan mendengar penjelasan-penjelasan dari beliau. Jadi, maka mari kita mendengar penjelasan-penjelasan dari beliau lebih rinci, yaitu beliau adalah Ustadz Dr. Laude Ismail Ahmad MTHI. Dengan segala hormat, saya persilahkan Ustadz. Ya, terima kasih banyak Adinda Ni yang ada di Thailand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah wa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Para pemirsa, para pendengar, kaum muslim muslimat yang kami muliakan, terkhusus Adeni, Dindani yang ada di Thailand, saya hormati. Kita bersyukur pada Allah, hari ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa, bisa menjalin silaturahim dengan media sosial, Zoom. Kita bisa bincang-bincang Ramadan, menebarkan kebaikan-kebaikan. Semoga ini bisa menjadi amal-amal jariah kita pada orang lain, ya, untuk kebahagiaan kita di alam keabadian. Teman-teman semua, tema kita hari ini adalah berajut persaudaraan di tengah pandemi COVID-19. Saya ingin memberikan beberapa poin saja dari uraian. Yang pertama, ayat 10 surah Al-Hujurat itu sudah menekankan pada kita bahwa kita ini bersaudara. Ya, orang-orang beriman itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Ya, jika persaudaraan itu kita hanya kenal pada sisi biologis, saudara-saudara dari ayah ibu yang sama, tetapi puncak persaudaraan yang hakiki adalah saudara-saudara yang diikat oleh akidah yang sama, oleh keyakinan yang sama, kepercayaan yang sama. Ya. Kenapa? Karena di hari kemudian nanti, teman-teman semua, orang tidak akan saling mengenal secara biologis. Ya. Ada ayat Quran yang mengatakan begini, Yauma yafillul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Allah menggambarkan bahwa pada hari di mana Allah akan meminta pertanggungjawaban akan kehidupan di dunia ini, maka orang akan lari dari saudaranya. Dia tidak akan peduli pada saudaranya. Bukan cuma saudaranya, wa ummihi wa abi, ibunya, bapaknya, dia tidak pedulikan. Wa sahibatihi, sahabat-sahabatnya, wa bani, anak-anaknya, dia tidak pedulikan. Yang menyelamatkan kita pada saat itulah iman kita. Maka keimanan kita lah yang akan mempertemukan kita dalam surgawinya Allah. Di alam surgawi orang akan bisa bertemu karena keimanannya, karena ketakwaannya, bukan karena saudara biologisnya. Boleh jadi ya, saya punya saudara misalnya, mungkin saya di surga atau saya mungkin di neraka, dia di surga gitu. Tidak ketemu karena beda
beda amalia. Tapi kalau kita memiliki amalia yang sama, punya keimanan yang sama, kepercayaan yang sama, maka insya Allah kita bisa dipersatukan oleh Allah dalam surganya. Yang kedua, teman-teman semua, persaudaraan itu ya akan menumbuhkan sikap kebersamaan dalam hidup ini. Jadi di antara pondasi untuk membangun hidup bersama adalah menganggap orang-orang di sekitar kita sebagai saudara kita. Ya, ini adinda saya ini ya pernah menjalani kehidupan yang cukup jauh dari keluarganya. 4 tahun di Makassar, menempuh pendidikan S1 di Binalau di Makassar. Sekiranya teman-teman kuliahnya itu dianggap sebagai musuh, dianggap sebagai orang lain, maka dia tidak akan pernah mengalami kenyamanan, kedamaian hidup di Makassar. Karena dia menganggap semua teman-teman kuliahnya adalah saudaranya, saudara dalam iman, dalam akidah, saudara dalam mencari ilmunya Allah, maka dia bisa menjalani kehidupan 4 tahun ya, dengan hubungan yang jauh dan keluarganya dengan baik. Jadi itu luar biasanya. Artinya ketika kita bisa membangun kehidupan dalam basis persaudaraan, dalam ikatan persaudaraan yang kuat, maka insya Allah ikatan emosional itu akan lebih kuat dibanding biologis. Teman-teman semua, kalau kita bersaudara biologis, boleh jadi kita bisa bertengkar, bisa berkelahi akibat harta warisan orang tua kita. Tapi kalau persaudaraan yang diikat oleh iman, maka kerinduan jiwa, kerinduan batinia untuk selalu memberi doa, memberi motivasi dengan saudara kita itu akan semakin kuat. Oleh karena itu, teman-teman semua, di tengah wabah COVID-19 ini, maka ikatan persaudaraan kita harus selalu dikokohkan, semakin diperkuat. Ya. Oleh karena itu, membangun harmonisasi kehidupan umat, membangun kehidupan yang harmoni bagi masyarakat, bagi bangsa negara, maka dasar utamanya adalah saudara. Teman-teman di Thailand sana akan bahagia, akan damai negaranya jika ada saudara sebangsa, saudara seiman, saudara setanah air. Para ulama kita memperkenalkan ada 3 ya, ada ukhuwah insaniyah, ada ukhuwah imaniyah, ada ukhuwah wataniyah. Ukhuwah insaniyah, ukhuwah kemanusiaan, persaudaraan kemanusiaan. Ukhuwah imaniyah, persaudaraan karena iman kita, keyakinan yang sama. Dan ada ukhuwah wataniyah, satu daerah, satu asal, satu negeri. Ya, COVID-19 ini bisa kita selesaikan jika seluruh elemen masyarakat, elemen bangsa dimanapun bangsa itu berada, ya, membangun persaudaraan sebagai satu bangsa untuk menyelesaikan segala problem yang kita hadapi. Ya, ego-ego pribadi, ego-ego individu kita harus tenggelamkan dulu ya, untuk bisa menyelesaikan. Ini masalah kemanusiaan dan manusia itu satu. Karena nasu umat wahidah, pada dasarnya umat ini satu. Umat yang satu, manusia, umat manusia. Siapapun dia, apapun sukunya, apapun agamanya, apapun bahasanya, ya, semua itu menjadi sunnatullahnya Allah. Kata Allah, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Perbedaan-perbedaan ini untuk kita saling mengenal, lita'arafu, mengenali diri, mengenali orang lain. Dan mengenali diri orang lain itulah menjadi basis dasar membangun persaudaraan di antara kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan ikatan-ikatan ukhuwah kita. Ukhuwah imaniyah, ukhuwah kemanusiaan, ukhuwah wataniyah, bersama. Ya, di tengah pandemi COVID-19 ini saya kira tiga ukhuwah ini mesti kita tumbuhkan secara seimbang. Nah,
secara kebangsaan kita mesti bersatu dan melawan wabah ini, melawan virus ini, supaya kita bisa merdeka, bisa bebas dari kungkungan masalah. Karena hanya itulah, hanya kebersamaan Allah akan menurunkan rahmat-Nya. Rahmat Allah akan turun pada masyarakat yang bersatu, tidak turun pada masyarakat yang berpecah belah. Kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian pada tali Allah. Mari kita bersaudara dengan Al-Quran, dengan sunnah Rasulullah. Wa la tafarraqu. Jangan berpecah belah, jangan berselisih. Terima kasih banyak Adindani. Semoga Allah memberkahi kita semua. Semoga seluruh amaliyah Ramadan kita menjadi bekal-bekal menuju ke alam keabadian. Saya kembalikan pada Dinda saya. Ya, terima kasih kepada Ustadz atas penjelasannya. Jadi di sini saya bisa ambil poin-poin yang besar, yaitu pasti persaudaraan. Di sini kita ada persaudaraan biologis. Contohnya kita bersaudara, mempunyai adik-beradik, kakak, adik, atau yang berada di rumah kita. Tetapi di sini kita persaudaraan yang hakiki adalah persaudaraan seiman, yaitu kita akan memperkuatkan persaudaraan ini karena keimanan, karena persaudaraan seiman. Nah, jadi di sini saya bisa ambil poin-poin yang besar itu dua. Yang pertama kita adalah persaudaraan, yaitu persaudaraan seiman. Kemudian nomor dua atau poin yang kedua tadi, persaudaraan yang lahir dari batiniah. Jadi saya bisa rasakan waktu saya kuliah di Indonesia, di Makassar, walaupun saya adalah warga negara asing, tetapi teman-teman, dosen, atau orang yang sekitaran di sana, mereka tidak pernah anggap bahwa saya itu adalah warga negara asing. Di sini saya bisa rasakan bahwa nikmat sekali persaudaraan seiman. Karena apabila kita jauh dari orang tua, pasti perasaan kita seperti kesepian, atau kita berpikir bagaimana kita mau hidup dalam seharian ini tanpa orang tua. Tetapi alhamdulillah, saya sangat berterima kasih banyak-banyak kepada teman-teman yang mereka itu menganggap saya sendiri itu sebagai saudara, walaupun bukan saudara sedarah, tetapi kita adalah saudara seiman. Jadi waktu saya pulang dari Indonesia, pasti karena kuatnya persaudaraan seiman kita ini membuat saya rasa seperti susah mau lepaskan atau melupakan. Sampai sekarang saya pulang ke Thailand sudah 1 tahun lebih. Tetapi perasaan saya sama teman-teman persaudaraan tidak pernah merasa pudar, karena mereka selalu berkomunikasi, mereka selalu bertanya kabar. Dan saya rasa ini adalah persaudaraan yang hakiki. Kemudian saya muncul pertanyaan di sini sedikit, Ustaz. Ya, silakan. Ya, Ustaz. Kan di sini tadi, kalau misalnya waktu saya di Indonesia, memang saya rasa akrab sekali sama teman-teman, bahkan sama dosen sekali, mereka anggap sebagai anak sendiri. Kemudian sekarang kita berada kita dipisahkan dengan jarak. Ya. Kemudian bagaimana untuk kita lebih memperkuatkan lagi persaudaraan kita antara
kita di negara di Indonesia dan di Thailand? Itu mungkin pertanyaan saya, Ustaz. Ya, kalau tadi saya gunakan pandangan para ulama yang membagi ukhuwah ada 3. Ya, ukhuwah insaniyah, kemanusiaan, ukhuwah wataniyah, sebangsa, dan ukhuwah imaniyah, islamiyah, satu agama, satu keyakinan. Tapi pada hakikatnya kalau kita ingin menggali lagi, mungkin cuma 2 ukhuwah itu. Ukhuwah jasmaniyah dan ukhuwah ruhaniyah. Ukhuwah jasmaniyah itulah yang kemudian mengambil batas-batas pada insaniyah dan watoniyah. Tapi ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah, itulah yang menjadi aspek ukhuwah ruhiyah, batiniyah. Ya. Tadi bagaimana menyambung hubungan-hubungan silaturahim ketika sudah berpisah jauh dengan teman-teman. Ya, di beberapa kajian saya katakan bahwa ya, mendoakan teman, mengirimkan doa pada teman itu cara menyambung ukhuwah imaniyah, ukhuwah ruhiyah kita. Ya. Jadi mungkin kita tidak bisa lagi menyapa dia dengan fisikal dekat karena jarak yang jauh. Tapi boleh jadi dengan ruhiyah kita, ukhuwah ruhaniyah kita yang sangat kuat itu, dengan kiriman-kiriman doa, itu mungkin bisa mempertemukan kita di alam-alam mimpi yang indah. Ya. Jadi mengapa kemudian ulama-ulama sufi yang ketika mereka mengamalkan zikirnya selalu mengirimkan doa-doa kepada gurunya, supaya proses ruhiyahnya nyambung ke guru. Ya, jadi dalam dunia tarekat itu, dunia tasawuf itu, seseorang yang sudah menjadi murid pada sebuah tarekat, ketika dia ingin mengamalkan amalan tarekatnya, dia mesti silaturahim dulu, menyambung ruhan dulu dengan gurunya, guru ke guru sampai ke nabi, sehingga dia menikmati asyik dengan zikirnya. Ya, jadi Adindani dan teman-teman semua, ya, kalau Anda ingin senantiasa merasa dekat dengan sahabat-sahabat Anda, teman-teman Anda, maka selalulah mengirimkan doa, selalulah membacakan Fatihah. Ya, jadi tidak ada masalah misalnya saya selesai sholat saya berdoa, ya niat saya Fatihah untuk sahabat saya ini di Thailand, semoga dia sehat, bahagia hidupnya, Fatihah gitu, itu doa. Itu cara kita menyambung ukhuwah ruhaniyah. Ya. Dan itu yang paling kuat ukhuwah ruhaniyah. Ukhuwah ruhaniyah bisa melewati batas-batas fisikal. Ya. Jadi kalau kita hanya ukhuwah watoniyah basariyah pada fisik, pada jasmani gitu. Ya. Tapi ukhuwah ruhiyah ini yang paling kuat pada diri. Itu bisa sekali lagi akan mengokohkan imannya. Nah, jadi ya pesan saya sama dengan ini. Kalau kita rindu sama orang tua, ya, kita sedang jauh dari mereka, ya, kita pergi mencari ilmu 4 tahun di Makassar. Tapi kerinduan itu akan hilang ketika kita sudah berdoa pada Allah. Ya Allah, sehatkan orang tuaku, ya Allah, berikan kekuatan. Itu menyambung ruhiyah pada orang. Ya, demikian pula ketika kita menyambung ruhiyah dengan orang-orang yang sudah meninggalkan dunia ini. Ya, jadi kakek, nenek, keluarga, saudara yang sudah meninggal, kita masih bisa menjalin hubungan ruhiyah kita dengan mengirimkan Fatihah itu. Ya, jadi persaudaraan hakiki dalam agama sebenarnya pada aspek ruhiyah ini, persaudaraan rohani. Jadi bagaimana rohani kita bersatu. Yang tadi saya katakan di awal, karena kita sudah bersatu secara ruhaniyah, maka ruhani orang-orang soleh akan dipersatukan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi saya kira nih ya teman-teman semua, ya,
Jangan memutuskan hubungan ruhaninya dengan senantiasa saling mendoakan dan mengirimkan doa kepada teman-temannya. Itu pintu-pintu supaya kita senantiasa dekat. Ya, mungkin itu ya Nia. Ya, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Ya, di sini teman-teman kita sangat jelas sekali bahwa tidak ada yang bisa memisahkan antara kita, yaitu tidak ada yang bisa membatasi kita dalam persaudaraan itu. Karena apabila kita merindukan seseorang, apabila kita ingin menyampaikan sesuatu kepada orang, kita tidak perlu sedih, karena karena jangan lupa teman curhat yang paling baik itu adalah Allah. Jadi di sini jika kita menginginkan sesuatu, jika kita sangat rindu akan persaudaraan kita, marilah kita berdoa. Marilah kita berdoa, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita nanti dipertemukan kembali. Dan tempat yang paling hakiki di sini bukan di Indonesia, bukan di Thailand, atau bukan di mana saja, tetapi tempat yang hakiki adalah, yang sebenarnya adalah untuk kita mempertemukan adalah di akhirat. Jadi di sini saya semoga wabah ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semoga kita walaupun kita berada di negeri yang berbeda, tetapi kita jangan lupa, kita jangan pernah berpikir bahwa persaudaraan ini akan cukup sampai di sini. Karena sebagaimana dijelaskan oleh Ustaz tadi, persaudaraan hakiki di sini adalah persaudaraan ruhaniyah. Jadi di sini kita bisa melewati batas fisikal. Jadi di sini kita bisa rasakan betapa dahsyatnya persaudaraan rohani, betapa dahsyatnya persaudaraan seiman kita. Dan itu mungkin di sini sebelum saya tutup, karena di sini sudah jelas sekali akan penjelasan tema yang saya angkat tadi, yaitu merajut persaudaraan di tengah wabah corona. Di sini saya bisa simpulkan sedikit ya, bahwa jika kita merasakan kehilangan sesuatu, kita akan berdoa, kita akan meminta kepada Allah. Kemudian di sini saya di sini di Thailand, kemudian teman-teman saya semua di Indonesia, saya doakan semoga kita tetap sehat walafiat. Kemudian semoga karena wabah corona ini untuk kita bisa lebih mengkokoh, untuk kita bisa lebih mendekatkan, untuk kita bisa tetap menjalinkan silaturahmi kita ini. Itu mungkin adalah kesimpulan yang saya dapat dari penjelasan tadi. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kemudian mungkin sebelum saya tutup Ustaz, mungkin ada motivasi yang bisa nanti teman-teman kita bisa ambil tentang tema ini tadi Ustaz. Ya. Jadi teman-teman semua, kesuksesan hidup kita bisa awali dari ikatan-ikatan emosional persaudaraan kita. Jadi apalagi teman-teman yang sedang kuliah, sedang menempuh pendidikan, maka menganggap orang lain sebagai saudara itu akan meringankan kehidupan Anda. Ya, jadi memperbanyaklah saudara Anda, saudara yang secara ruhani sama dengan keyakinan Anda. Ya, insya Allah itu akan membawa kebahagiaan. Amin. Ya, itu adalah bincang pagi Ramadan kita pada hari yang ke-13 ini. Semoga ilmu penjelasan yang kita dapat
hari ini semoga bermanfaat. Kemudian sebelum saya tutup, ada sebuah pantun Melayu yang saya ingin sampaikan, Ustaz. Di sini yang berbunyi, jika ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Jika ada salah dan silap, mohon ampun. Jika ada salah dan silap, jangan simpan di dalam hati. Itu mungkin sebagai penutup saya, Ustaz. Saya akhiri kalam. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.